Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lainatul Syifa, biasa dipanggil Lain dengan NIM 25000140140140190. Saya dari kelas 4A FMD 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas terkait banjir. Yang mana banjir ini merupakan salah satu bencana yang cukup sering terjadi di negara kita Indonesia ini. Baik, mungkin dari kasusnya aja cukup banyak ya dari berita-berita berikut. Saudara, banjir bandang melanda kawasan PT Freeport. Banjir menggenangi sejumlah wilayah di Kota Tangerang. Pemirsa, sejumlah wilayah di Jawa Tengah terendam banjir setelah diguyur hujan deras berjam-jam. Saudara, banjir bandang menerjang 6 kecamatan di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Nah, apa itu banjir? Banjir merupakan peristiwa terjadinya genangan air pada wilayah tertentu sebagai akibat dari daya tampung air yang sudah melebihi batas, baik pada sungai, danau, maupun lautan. Faktor penyebab banjir dapat berupa peristiwa alam, seperti curah hujan yang tinggi, pasang air laut di daerah pesisir pantai, serta penumpukan sedimentasi di daerah sungai dan muara yang mampu membuat naiknya dasar sungai. Selain diakibatkan oleh bencana alam, banjir juga diakibatkan oleh perbuatan manusia seperti membuang sampah sembarangan, penebangan hutan secara terus-menerus, serta kurangnya daerah resapan air karena banyaknya pembangunan bendungan. Banjir tentunya berdampak bagi kesehatan manusia. Penyakit yang timbul saat dan setelah banjir diantaranya ada penyakit pernapasan seperti ispa, penyakit pencernaan seperti kolera, tifus, dan disentri. Tak hanya itu, banjir juga mampu membawa vektor penyakit yang mana seperti adanya nyamuk Aedes aegypti yang membawa penyakit demam berdarah dan juga banyaknya tikus yang mampu membawa penyakit leptospirosis. Dampak banjir tak hanya berpengaruh pada sektor kesehatan saja, melainkan juga berpengaruh pada sektor ekonomi, bagaimana para penduduk kehilangan rumahnya, harta benda, hewan ternak pun juga lada. Tak hanya itu, di saat kondisi banjir, para penduduk juga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terkait dari pendapatannya maupun pekerjaannya. Dari segi pendidikan pun juga berpengaruh, bagaimana akses jalan yang sulit dan bangunan yang tak ada dalam kondisi layak membuat anak-anak sulit untuk mendapatkan pendidikan seperti biasanya. Tak hanya itu, sektor banjir ini juga berpengaruh pada sektor sosial, bagaimana menimbulkan trauma tersendiri dan juga akses jalan yang sulit membuat penduduk sulit untuk berinteraksi kepada masyarakat secara luas. Mitigasi banjir dapat dibagi menjadi dua, yakni mitigasi non-struktural dan juga mitigasi struktural. Mitigasi non-struktural ini dapat berupa regulasi baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah setempat. Sedangkan untuk mitigasi struktural ini dapat kita lakukan dengan upaya pembangunan tanggul di sepanjang sungai, upaya pembangunan waduk, upaya pembangunan biopori untuk sebagai daerah resapan air, serta yakni upaya untuk pembangunan drainase yang lebih baik. Sebagai tenaga promotor kesehatan, tentunya kita memiliki peranan penting dalam mitigasi bencana. Di antaranya yakni mengedukasi masyarakat dan juga kader terkait pentingnya perilaku PHBS dan pembiasaan perilaku sadar banjir. Tak hanya itu, kita juga memiliki peranan penting terkait dalam advokasi kepada tokoh masyarakat dan juga pemerintah untuk membuat regulasi dan juga mempengaruhi masyarakat supaya sadar banjir. Kita juga dapat melakukan kampanye dan juga demo melalui sosial media. Pun juga kita dapat melakukan pemberdayaan pada masyarakat setempat supaya masyarakat dapat tergerakkan untuk bisa menyadarkan dirinya terkait bahaya dan juga apa saja yang harus dilakukan ketika banjir terjadi. Selain itu, kita juga harus memberikan diklat kepada tim bencana setempat bekerja sama dengan BNPB. Tak hanya itu, kita juga dapat melakukan psikologi kesehatan, bagaimana menerapkan pentingnya peran keluarga dan terkait kejadian bencana pun juga pasca bencana nantinya. Karena tentunya saat bencana, gangguan psikologi juga akan dialami oleh masyarakat tertentu. Karenanya penting sekali peran keluarga terkait psikologi kesehatan ini. Nah, tadi kita sudah membahas tentang terkait apa itu banjir, faktor penyebab banjir, pun juga dampaknya dan juga bagaimana mitigasi bencana ketika banjir. Harapannya melalui video edukasi ini masyarakat dapat lebih sadar dan juga mementingkan bagaimana pencegahan banjir dan juga menerapkan perilaku sadar banjir serta menularkannya kepada masyarakat lainnya. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.